ketahui ya, karena di Indonesia semoga Allah berikan hidayah, sihir ini luar biasa. Dan istilah-istilah yang dulu dukun, penyihir diganti sekarang supaya orang mau datang kepada mereka, diganti dengan orang yang tidak pintar. Saya tidak katakan orang pintar, karena memang orang tidak pintar itu orang-orang yang tidak normal dibilang paranormal. Tahu kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya bukan menghardik penyihir tertentu. Saya ingin memberikan penyadaran begini. Manusia ini Allah ciptakan sebagai khalifah, pemimpin. Kalau kita ini masuk ke dalam sebuah lokasi di muka bumi ini, dibebasin tanah mungkin diratain, semua makhluk Allah di situ akan pergi. Semuanya. Hewannya, jinnya, semua akan pergi. Tahu manusia ada, kena khalifah. Itu hakikatnya itu. Orang-orang yang menjadi dukun dan penyihir ini tidak menyadari hakikat dia sebagai khalifah sebenarnya. Mereka melakukan perilaku-perilaku yang akhirnya membuat setan-setan mengerjai mereka. Datang ke gua, datang ke gunung, datang ke lautan, bersemedi, panggil-panggil, penjaga gunung, wahai dewa, apalah macam-macam namanya. Dipanggil-panggil. Setan di sekitar tempat itu liatin. Sebenarnya setan itu takut sama dia ya, manusia. Fitrahnya takut, walaupun manusia itu orang kafir. Kalau dia berani, setannya takut. Emang sudah begitu, khalifah. Walaupun dia kafir, apalagi dia beriman. Tapi ini bodohnya, dia datang bersemedi 3 hari. Gak makan, gak minum, buang air besar di situ, macam-macam. Setan lihat orang ini serius nih kebodohannya. Setelah 3 hari, seminggu bersemedi, setan keluarin suara. Ya, mau apa? Oh, saya mau kebal. Oh, saya mau begini. Perhatikan, setan ini di bawah kita ya. Jin ini di bawah manusia. 124.000 nabi dan rasul Allah utus, tidak ada satupun dari jin, nggak ada, manusia semua. Karena jin cuma tahu menciplak manusia, mereka tidak akan pernah memimpin, mustahil. Orang yang datang minta tolong sama jin-jin dan syaitan ini, ibaratnya orang kuliah, pintar, cerdas, sakit kepala. Lewat satu anak SD, dia tanya, "Dek, obatnya sakit kepala apa?" Kata anak SD itu, "Minum kencing saya, Kak." Bodohnya dia bilang, "Ini kencing kamu sini, saya minum." Kenapa? Pada saat setan mengatakan, "Baiklah, kamu mau kebal saya kasih. Tapi syaratnya apa? Minum kencingmu sendiri. Minum darah. Lakukan inilah semua kebodohan." Menipu dia. Secara kan manusia nggak bisa diterima sebenarnya. Tapi dilakukan sama dia. Perhatikan, ini bukan rekayasa cerita ya. Perhatikan Allah turunkan surah Jin, surah nomor 72. Itu ayatnya ayat 1 sampai ayat 17. Ada sebab turunnya ayat-ayat ini. Orang-orang Arab jahiliyah dulu Bapak Ibu sekalian. Orang Arab jahiliyah, mereka itu kalau lagi ngadakan perjalanan, kemudian mereka tiba di sebuah lembah, maka apa yang mereka lakukan? Pimpinan perjalanan itu mengambil setengah bekal makanan mereka, kalau tinggal sebuah lembah, kemudian datang ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, "Wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami ya, ini setengah bekal saya." Di sini Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Jin, sebenarnya lembah, lautan, langit, bergantian siang malam, itu diawasin oleh para malaikat. Setan-setan ini nggak ada perannya sama sekali nggak ada perannya di situ. Manusia pemimpin dan semua kontrol yang ada ini, sistem ini, tanda kutip, staff-staffnya Allah itu adalah para malaikat yang menurunkan hujan, yang ganti siang malam, yang mengawasi lautan, yang mengawasi gunung, semuanya. Mencabut ruh, meniup ruh, semua malaikat. Menurunkan rezeki, semua malaikat. Ringkasnya seperti itu. Tapi karena dia panggil-panggil setan tadi, setan ini kata Allah, "Fazaduhum rahaqa." Setan di sekitar tempat itu makin sombong, makin dikerjain. Saya kasih contoh yang lain sedikit masalah ini. Kalau ada satu rumah, di rumah itu ada orang bunuh diri. Kira-kira Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Hampir semua pengajian saya Jakarta bilang tidak Ustaz. Kenapa? Takut. Baik, contoh ini simpan, orang bunuh diri. Ada satu rumah lagi dibunuh sekeluarga. Tadi kan bunuh diri, ini dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya enggak? Alasannya apa? Sama, takut. Karena akidah kita, keyakinan kita di Indonesia sudah dirusak dari kita masih kecil dengan sinetron, dengan film-film, ada ruh gentayangan. Bapak Ibu sekalian ambil dari saya sekarang dan yakini sampai Anda mati. Demi Allah nggak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, nggak ada. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu bohong semua, nggak ada. Lalu Ustadz, saya di rumah saya dengar ada cangkul di belakang, ada tangisan anak bayi. Itu Bapak Ibu sekalian permainan setan di sekitar rumah Anda. Ini kalau ada setan dengar ceramah saya marah dengan saya, tapi biarin aja. Emang dasarnya kita disuruh usir mereka. Kalau setan datang, ingat, setan nggak boleh berteman, nggak boleh ngobrol, nggak boleh nikah. Allah buat kita nggak lihat. Kalau datang diusir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari setan ar-rajim. Tahu rajim itu apa?
Orang kalau sedang berzina dalam Islam, kalau sudah menikah dia apa? Dirajam. Apa itu rajam? Ambil batu lempar sampai mati. Jadi syaitan ar-rajim, artinya malaikat akan panah syaitan yang sedang menggoda kita dengan panah api. Ini hal mendasar. Lalu kalau kita lewat tadi di rumah yang ada bunuh diri itu, dari pertama kita lewat, syaitan di sekitar rumah itu semua ngurumuni kita. Itu yang bunuh diri itu, yang situ gantung diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya, macam-macam. Kapan kita takut? Kita mengeluarkan energi kalau takut. Kalau energi itu keluar, rasa takut itu ada. Selain daripada Allah, maka syaitan akan menyerap dan dia bisa menjelma seperti yang kita tadi ilustrasikan. Makanya kita lihat benar, oh iya ya. Coba kalau ada teman kita tidak takut, tanya dia, kamu lihat gak? Gak ada, dia gak lihat. Yang tidak takut tidak akan lihat. Ini penting ini. Makanya harus difahamin. Kalau dia lihat, dia yakini tadi nenek-nenek yang dilihat sama dia. Banyak khurafat, ada manusia kepalanya kuda lah, apalah macam-macam khurafat. Semua itu nggak ada dalam Islam. Perhatikan, orang beriman kalau mati tadi, saya kasih contoh tadi satu keluarga dibunuh oleh perampok. Mereka mati apa itu? Mati syahid, jangan ragu. Mati syahid karena dibunuh oleh perampok kan? Berarti mereka sekarang di kuburannya sedang menikmati taman dari taman surga. Nggak ada ruhnya gentayangan sana sini, nggak ada. Orang yang bunuh diri tadi di contoh yang pertama, mati dalam keadaan berbuat dosa bukan? Bahkan dosa besar orang yang bunuh diri. Perhatikan nih ya. Jadi meninggal dalam kondisi bunuh diri dosa besar. Berarti sedang disiksa di kuburannya. Nggak ada ceritanya dia keluar ganggu orang. Lalu siapa tadi yang ganggu saya? Permainan syaitan yang ada di sekitar rumah tadi. Itu saja. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Al-Quran di rumah, putar surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Mau masuk rumah, baca salam. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian masuk ke rumahnya dan dia mulai dengan salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada keluarganya, cuma sendiri, maka kata Nabi SAW, syaitan di sekitar rumahnya berbicara dengan teman-temannya, berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap bagi kalian. Gak bisa masuk gara-gara salam. Lalu kalau dia makan, baca bismillah, maka setan itu berkata lagi pada teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian. Gampang. Setan itu kecil dan terhina, Bapak Ibu sekalian. Yang kita bayangkan setan itu besar. Kata Nabi SAW, kalau seseorang mengucapkan bismillah saja, maka setan di sekitar dia menjadi kecil seperti lalat. Jadi mulai sekarang mau lewat dimanapun, mau gelap pun jangan pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk. Saya merinding Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti malaikat yang sikat tuh, enggak usah kita. Masih merinding, baca 2 kali, 3 kali. Saya jamin hilang itu, pasti hilang. Makin banyak orang takut, makin jadi. Di Indonesia ini kita punya tradisi, kalau ada di satu jalan jembatan atau ada kali, oh di sana tuh kalau malam ada ini. 1 takut, 2 takut, 1 kampung takut. Tambah banyak orang takut, tambah jadi itu. Nggak boleh takut kecuali kepada Allah SWT.